Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Pada waktu itu, sesudah mengajar para murid berdoa, Yesus bersabda kepada mereka, "Jika di antara kalian ada yang tengah malam pergi ke rumah seorang sahabat dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamilah aku 3 buah roti, sebab seorang sahabatku dalam perjalanan singgah di rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepadamu.' Aku berkata kepadamu, sekalipun dia tidak mau bangun dan tidak mau memberikan sesuatu, meskipun ia itu sahabatnya, namun karena sikap sahabatnya yang tidak malu-malu itu, pasti ia akan bangun dan memberikan apa yang dia perlukan. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk akan dibukakan pintu. Bapa manakah di antara kalian yang memberi anaknya sebuah batu, kalau anak itu minta roti? Atau seekor ular, kalau anaknya minta ikan? Atau kalajengking, kalau yang diminta telur? Jika kalian yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anakmu, betapa pula Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada siapapun yang meminta kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus, kisah perumpamaan tentang seseorang di tengah malam yang meminta 3 roti kepada sahabatnya sangat menarik untuk direnungkan. Meski awalnya enggan, sang tuan rumah akhirnya memberikan apa yang diminta, bukan karena persahabatan semata, tetapi karena ketekunan orang yang memohon. Dari kesadaran ini, kita belajar betapa pentingnya ketekunan dan kegigihan dalam berdoa. Sama seperti sahabat yang tidak malu-malu meminta roti di tengah malam, kita pun harus tekun dan tidak menyerah dalam memohon kepada Tuhan. Doa bukan sekedar meminta sesuatu, tetapi doa adalah ungkapan iman. Karena seberapa iman kita dapat diukur dari sejauh mana ketekunan hidup doa kita. Persoalannya, dalam konteks hidup sehari-hari, kita mudah menyerah, kurang sabar, dan sering cepat merasa putus asa ketika doa kita tak kunjung dikabulkan. Hari ini, Tuhan ingin kita datang kepadanya dengan segala kebutuhan kita. Jangan merasa ragu atau malu untuk meminta pertolongannya. Maka teruslah untuk mencari, karena kadang jawaban tidak datang dengan mudah. Kita harus terus mencari,
dan berusaha mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan yang terakhir, jangan lelah untuk mengetuk pintu. Jangan berhenti mengetuk pintu surga melalui doa-doa kita. Tuhan berjanji akan membukakan pintu bagi mereka yang tekun mencarinya. Kita pasti mengenal pernyataan bahwa Tuhan itu hanya sejauh doa. Maka ketekunan dalam doa melatih kita untuk menyerahkan diri, mempercayai waktu dan cara Tuhan, serta membuka hati agar kehendaknya terlaksana dalam hidup kita. Sikap tidak malu-malu sahabat itu menunjukkan betapa mendesaknya kebutuhan dan betapa besar kepercayaannya pada sahabatnya. Demikian pula kita harus datang kepada Tuhan dengan keyakinan penuh bahwa Dia akan mendengar dan menjawab doa-doa kita. Ingatlah, Tuhan tidak pernah tidur dan selalu siap menolong kita. Teruslah berdoa, mencari dan mengetuk, maka kita akan menerima, mendapat, dan pintu akan dibukakan bagi kita. Selamat berefleksi. Tuhan